Salam sehat, selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Papahan. Pada kesempatan ini saya mengedepankan pembahasan tentang perlunya publik mendukung atau mengawal proses hukum lanjutan atas meninggalnya Joshua Huta Barat. Bercermin dari proses awal penanganan kasus meninggalnya Joshua Huta Barat yang disinyalir atau diduga penuh dengan rekayasa, sehingga untuk mendukung kepastian dan keadilan ada baiknya tetap publik memberikan atensi atau mendukung proses lanjutan hukum terhadap kasus meninggalnya Joshua Huta Barat. Sebagaimana telah diketahui, di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, di sana dikatakan kelembagaan polisi atau kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri memiliki tugas utama di dalam tiga bagian. Pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga adalah menegakkan hukum. Salah satu atau peraturan organik yang melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Di sana juga ditegaskan bahwa tiga tugas pokok kepolisian tersebut. Pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua adalah menegakkan hukum. Ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berangkat dari hal tersebut dan mengingat penanganan kasus awal Joshua Huta Barat yang di awal penanganannya di instansi kepolisian diduga berbau rekayasa, yang diindikasikan di awal adalah adanya tembak-menembak antara Joshua Huta Barat dengan salah satu ajudan mantan kepala divisi Propam, yaitu Brigadir E, yang terjadi karena diduga Joshua Huta Barat melakukan pelecehan terhadap istri mantan kepala divisi Propam, yaitu PC atau Putri Chandrawati, yang tentunya sudah diproses di tim khusus Bareskrim Mabes Polri. Telah disebutkan bahwa sangkaan terhadap pembunuhan Joshua Huta Barat bukan karena tembak-menembak, tetapi karena ditembak dan tidak ditemukan unsur pidana pelecehan. Tentu proses hukum ke depan masih ada beberapa tahap, baik di kepolisian menuju P21, dan nanti akan dilanjutkan proses di kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan nanti ke pengadilan.
Tentu di dalam setiap proses atau tahap-tahap proses atau lanjutan proses hukum tersebut, ada baiknya publik yang peduli dengan keadilan dan kepastian hukum tetap mengawal tegaknya hukum yang didukung dengan alat bukti yang kuat dan dalil-dalil hukum yang kuat, yang logis, yang bersesuaian satu sama lain, yang tentunya nanti akan diakhiri dengan keputusan majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Memang kalau ditanya kenapa sebuah atau lembaga atau institusi atau bagian dari lembaga institusi gagal menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya, paling tidak memang dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Pertama adalah dari sisi SDM atau sumber daya manusia, kedua adalah dari sisi teknologi, ketiga adalah dari sistem dan prosedur operasional, sedangkan yang keempat adalah dari sisi eksternal. Kalau dia mati, posisi di awal pengungkapan kasus meninggalnya Joshua Huta Barat dapat dikatakan faktor utamanya adalah di SDM atau sumber manusia, terutama di sisi motivasi, di sisi integriti atau integritas, juga di sisi attitude atau sikap-sikap. Seandainya misalkan pada proses awal penanganan kasus meninggalnya Joshua Huta Barat, tim kepolisian yang terlibat termotivasi, memiliki sikap positif dan memiliki sikap integriti terhadap profesi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, maka diduga proses rekayasa yang adalah juga diduga melanggar pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut juga dengan obstruction of justice dari unsur-unsur yang diduga memang dari kepolisian, tentu kecil kemungkinannya terjadi kalau memang sekali lagi seluruh tim yang ambil bagian atau yang terlibat di dalam penanganan awal meninggalnya Joshua Huta Barat, khususnya di Polres Jakarta Selatan, seluruh SDM kepolisian yang terlibat termotivasi, memiliki sikap yang positif, dan juga tentunya memiliki integritas terhadap sisi kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Karena di sana sudah jelas pola perilaku polisi di dalam menangani atau menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya, termasuk tentunya di dalam menegakkan hukum. Baik hubungan antara atasan dengan bawahan, juga bagaimana hubungan bawahan dengan atasan, dan bagaimana pola perilaku sesama polisi, dan bagaimana etika kepribadian, dan bagaimana etika polisi dengan masyarakat. Di sana sudah dijelaskan, diatur secara rinci, termasuk tentunya
bagaimana relasi bawahan dengan atasan, khususnya ketika atasan memberi perintah misalnya yang tidak sesuai dengan kaidah hukum, kaidah kesusilaan, kaidah agama. Dalam hal tersebut, anggota polisi yang menerima tugas misalnya memiliki hak untuk menolak, dan untuk itu ada perlindungannya. Begitu juga tentunya bagaimana hubungan polisi dengan masyarakat, antara lain di sana dilarang keras tentunya atau tidak diperbolehkan merekayasa perkara atau kasus. Sehingga memang ke depannya perlu tetap dilakukan berbagai pembenahan di dalam setiap proses lanjutan atau proses hukum berikutnya atau lanjutan terhadap kasus terbunuhnya Joshua Huta Barat. Tetap perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang relevan, khususnya bagaimana tetap dijalankan etika profesi kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang terkandung di dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011. Untuk itu diperlukan beberapa upaya sebagai catatan. Pertama, masalah pengawasan. Bagaimanapun organisasi tidak cukup hanya berfungsi menjalankan perencanaan, actuating, organizing, tapi perlu controlling atau pengawasan. Pengawasan tentu baik dari sisi internal maupun eksternal. Pengawasan dari internal misalnya, fungsi, tugas dan wewenang Irwasum, Divisi Propam perlu diperjelas dan dipertegas supaya semakin efektif untuk memastikan realisasi fungsi, tugas dan kepolisian baik di dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik di dalam kerangka memberi perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maupun di dalam kerangka menegakkan hukum. Dan juga tentunya pengawasan eksternal yang mungkin ada selama ini, baik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap budget atau terhadap anggaran, baik juga yang diawasi oleh DPR khususnya melalui Komisi 3, tentunya perlu senantiasa dibuat lebih efektif. Juga kepada Kompolnas atau Komisi Kepolisian Indonesia, atau maksudnya Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, perlu semakin menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Data-data yang diterima oleh Kompolnas atas keluhan, atas pengaduan masyarakat, atau atas berita-berita yang dimuat di media massa tentang kinerja polisi atau kepolisian Republik Indonesia, sebaiknya jangan ditanggapi dengan pola reaktif, tetapi sebaiknya proaktif, memverifikasi sebelum menyampaikan solusi atau penjelasan kepada publik. Di kemudian hari, tentu karena Kepolisian Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia
maka ada baiknya fungsi, tugas, dan wewenang Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional perlu diperkuat, disempurnakan, sehingga lebih efektif lagi di dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tentu melihat wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia, kehadiran institusi pengawasan di samping perlu memperkuat fungsi, tugas, dan wewenangnya secara kelembagaan, baik kemungkinan di dalam pengawasan secara aktif, juga hak untuk melakukan persidangan dan memutus atau menyidangkan terhadap pelanggaran etika profesi kepolisian atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait yang bisa diselesaikan melalui Kompolnas. Tentu perlu pengaturan-pengaturan lanjutan, mungkin dalam waktu dekat, minimal di dalam peraturan teknis dituangkan, seperti di dalam bentuk kemungkinan di keputusan presiden atau di peraturan pemerintah atau PP. Dengan penyempurnaan terhadap pengawasan eksternal kepolisian, khususnya melalui Kompolnas, diharapkan peristiwa dugaan rekayasa kasus atau perkara seperti yang terjadi pada penanganan awal kasus Joshua Huta Barat di awal tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan tentunya diharapkan dengan penyempurnaan, dengan perubahan yang dilakukan, maka fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia di masa-masa berikutnya akan semakin efektif dan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Sedangkan hal berikutnya yang perlu disempurnakan adalah perlu kiranya mensinkronkan 3 unsur yang ada di organ kepolisian, yaitu struktur organisasi, strategi organisasi kepolisian di dalam mencapai tujuannya, dan juga sinkronisasinya atau harmonisasinya dengan kultur atau budaya organisasi kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Nasional. Inti utama dari unsur budaya tersebut, misalnya dalam waktu dekat dan masa-masa berikutnya, menjadikan seluruh etika profesi kepolisian sebagaimana diatur di dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 14 2011 menjadi pedoman di dalam berperilaku, menjadi pedoman dalam bertindak oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia ketika menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, baik di dalam kerangka menegakkan hukum, baik di dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik di dalam memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dengan sinkronisasi antara struktur organisasi, strategi kepolisian, dan budaya organisasi dari Kepolisian Republik Indonesia akan bisa cenderung semakin efektif. Sedangkan yang terakhir adalah di dalam mengelola manajemen SDM Kepolisian Republik Indonesia, tentu perlu membuat urutan berikut menjadi prinsip dasar pengelolaan SDM
di dalam menjalankan fungsi-fungsi SDM, baik di dalam rekrutmen dan seleksi, baik di dalam penempatan, baik di dalam promosi atau demosi, baik di dalam penilaian kinerja, baik di dalam pengembangan karir, dan lain sebagainya. Yaitu dari urutan berikut. Pertama adalah prinsip integritas, kedua adalah motivasi, ketiga adalah kemampuan atau keterampilan, keempat adalah dari sisi pengetahuan atau pendidikan, baru kelima adalah dari sisi pengalaman. Tentu yang bisa memastikan polisi atau kepolisian Republik Indonesia benar-benar menjalankan etika profesi di dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya adalah ketika bisa dipastikan integriti di depan, diikuti dengan motivasi yang kuat, diikuti dengan kemampuan yang kuat, diikuti dengan pengetahuan yang kuat, dan diikuti juga dengan pengalaman yang mendukung dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang pernah dia lakukan. Jadi itulah harapan, perlu kiranya dikawal, didukung proses lanjutan hukum terhadap meninggalnya Joshua Huta Barat. Semoga keadilan, kepastian hukum bisa diwujudkan. Terima kasih dan salam sehat.